Dahulu kala, semuanya sederhana. Manusia hidup di dunia yang mereka kenal. Matahari terbit, matahari terbenam. Hidup hanya tentang bertahan hidup, mencari makanan, tempat tinggal, dan perlindungan dari binatang buas. Waktu itu, rasa takut akan hal yang tidak diketahui belum ada, tidak seperti yang kita rasakan sekarang. Yang ada hanyalah saat ini, kebutuhan untuk hidup di hari berikutnya. Dunia terasa lebih kecil, kurang misterius. Namun seiring manusia berubah, dunia di sekitar mereka juga berubah. Mereka mulai memperhatikan hal yang tidak dapat mereka jelaskan. Suara-suara aneh di malam hari, bayangan bergerak dalam cahaya api yang berkelap-kelip. Kejadian-kejadian ini, kecil pada awalnya, menanam benih keraguan. Benih yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang baru, ketakutan. Takut akan yang tak terlihat, takut akan yang tidak diketahui, takut akan hantu. Tidak ada yang tahu persis kapan ide tentang hantu pertama kali muncul. Mungkin itu mimpi, atau mungkin melihat orang yang dicintai dalam bayangan, lama setelah mereka tiada. Apapun alasannya, ide itu mulai menyebar. Cerita-cerita dibagikan di sekitar api unggun, kisah-kisah tentang roh yang tetap ada setelah kematian. Beberapa ramah, mengawasi keluarga mereka. Yang lain marah, mencari balas dendam atas kesalahan masa lalu. Cerita-cerita ini, diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari sejarah manusia. Seiring keyakinan ini tumbuh semakin kuat, begitu pula dampaknya pada perilaku manusia. Orang-orang mulai melakukan ritual, meninggalkan sesajen untuk orang mati, apapun untuk menenangkan roh dan menjauhkan mereka. Dunia, yang dulu sederhana dan familiar, kini dipenuhi dengan kekuatan tak terlihat. Kekuatan yang dapat membantu atau membahayakan, dan kekuatan yang menuntut rasa hormat. Rasa takut bisa melumpuhkan, tetapi juga bisa menjadi motivator yang kuat. Bagi manusia purba, ketakutan akan hantu mendorong mereka untuk lebih memahami dunia, untuk menemukan penjelasan atas hal-hal yang tidak dapat mereka jelaskan. Dukun dan tetua menjadi tokoh penting. Mereka diyakini memiliki hubungan dengan dunia roh. Mereka dapat menafsirkan mimpi, berkomunikasi dengan orang mati, dan melindungi orang-orang mereka dari roh jahat. Ini menandai titik balik dalam sejarah manusia. Itu adalah awal dari spiritualitas, pencarian makna di luar dunia fisik. Hantu, yang dulunya sumber teror, menjadi jembatan menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu di luar jangkauan manusia fana. Ketakutan itu tetap ada, tentu saja. Tetapi sekarang bercampur dengan rasa ingin tahu, hormat, dan bahkan harapan. Harapan bahwa kematian bukanlah akhir, bahwa sebagian dari kita dapat terus hidup, meskipun hanya terus bisikan dalam hati. Setiap budaya memiliki cerita hantunya sendiri. Kisah-kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu cerita tersebut menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Willow. Dia dikenal karena kebaikan dan suara nyanyiannya yang indah. Suatu hari, tragedi melanda. Willow terjebak dalam badai yang mengerikan saat berjalan pulang. Sungai meluap, menghanyutkannya. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tak lama kemudian, penduduk desa melaporkan mendengar suara Willow di tepi sungai. Sebuah melodi yang sedih dan menghantui menggema di malam hari. Mereka bilang itu arwahnya, tak bisa menemukan kedamaian. Penduduk desa, dengan hati yang hancur, menanam pohon willow di tepi sungai untuk mengenangnya. Hingga hari ini, konon jika Anda mendengarkan dengan seksama di malam yang tenang, Anda masih dapat mendengar lagu Willow terbawa angin. Sebuah pengingat dunia tak terlihat yang ada berdampingan dengan dunia kita. Melihat kembali ketakutan kuno ini, apa yang bisa kita pelajari? Mungkin ini, ketakutan itu sendiri bukanlah musuh. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengannya. Manusia purba mengubah ketakutan mereka akan hantu menjadi pencarian pemahaman. Mereka menciptakan cerita, ritual, dan kepercayaan yang memberi mereka rasa kendali di dunia yang penuh misteri. Kita mungkin tidak lagi takut pada hantu dengan cara yang sama. Tetapi hal yang tidak diketahui masih mengelilingi kita. Ketakutan baru menggantikan yang lama. Kuncinya adalah menghadapinya, seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Untuk mencari pengetahuan, membangun jembatan pemahaman, dan menemukan makna dalam bayang-bayang. Dan, siapa tahu, mungkin, hanya mungkin, ada sedikit kebenaran dalam cerita hantu lama itu. Mungkin bukan tentang ketakutan, tapi tentang koneksi. Sebuah pengingat, bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sesuatu yang menggema sepanjang waktu, lama setelah tiada.